Selamat datang di Chili, negeri yang menawan dan penuh warna, dikenal sebagai País de Poetas atau negeri para penyair. Dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi keajaiban Chili, sebuah negara yang menawarkan keindahan alam yang tak tertandingi dan semangat hidup yang mengalir dalam setiap penduduknya. Chili membentang sejauh lebih dari 8.000 km dari ujung utara yang kering hingga titik paling selatan yang membeku. Di satu sisi berdiri megah pegunungan Andes, sementara di sisi lain terbentang luasnya Samudra Pasifik. Negeri ini adalah tempat pertemuan antara kekuatan alam dan keindahan budaya, di mana hampir 18 juta jiwa hidup berdampingan dalam harmoni. Budaya asli berbaur dengan pengaruh luar, menciptakan sebuah mosaik yang kaya akan tradisi dan inovasi. Dari desa-desa kecil di utara yang kering hingga kota-kota modern di selatan yang subur, dari pulau-pulau eksotis hingga daratan yang keras, Chili adalah perpaduan antara tradisi kuno dan kehidupan modern. Iklim yang bervariasi dan kondisi geografis yang ekstrim telah melahirkan berbagai adat istiadat, keahlian, dan gaya hidup yang mencerminkan keberagaman dan kreativitas bangsa ini. Temukan fakta-fakta menarik dan luar biasa tentang Chili yang mungkin belum Anda ketahui. Apakah Anda siap untuk menyelami kekayaan geografi dan budaya Chili? Bergabunglah dengan kami dan nikmati perjalanan yang tak terlupakan di negeri yang menawan ini. Chili adalah sebuah negara yang terletak di bagian selatan Amerika Selatan, dengan batasan di Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebagian kecil sisi timur. Bentuknya yang sangat panjang dan sempit membuat Chili unik, karena rata-rata lebar negara ini hanya sekitar 177 km dari timur ke barat. Negara ini membentang dari pantai di utara hingga bagian selatan benua, termasuk pulau-pulau seperti Diego Ramirez. Chili berbatasan dengan Peru dan Bolivia di utara, sementara perbatasan terpanjangnya adalah dengan Argentina di sebelah timur, mencapai 5.150 km. Chili memiliki garis pantai yang sangat panjang, yaitu 6.435 km, yang disebabkan oleh bentuknya yang tidak biasa. Selain itu, Chili memiliki zona ekonomi eksklusif yang luas, lebih dari 3 juta kilometer persegi. Karena bentuknya yang panjang dan sempit, Chili menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang akan kita teliti lebih lanjut. Kini, mari kita lihat sejarah negara ini untuk memahami lebih dalam mengapa Chili memiliki bentuk seperti itu dan apa saja masalah yang dihadapinya. Orang Spanyol mulai menjelajahi Amerika Selatan sejak awal abad ke-15. Mereka mendirikan koloni di Peru, dan beberapa pemukim melanjutkan perjalanan ke selatan untuk menjelajahi Chili di bawah komando Pedro de Valdivia. Pada tahun 1537, Valdivia tiba di Chili dan menemukan kota Santiago yang menjadi ibu kota koloni baru. Valdivia ingin menjadikan Chili sebagai koloni yang sukses. Dia mendorong pembangunan pemukiman di seluruh wilayah dan menawarkan insentif seperti hibah tanah dan keringanan pajak untuk menarik imigran dari Spanyol. Meskipun Chili tidak terlalu kaya akan sumber daya, potensi pertaniannya menarik banyak orang untuk menetap di sana. Para pemukim Spanyol melanjutkan eksplorasi ke wilayah barat dan berhasil mendirikan lebih dari selusin kota. Selama eksplorasi, mereka bertemu dengan suku Mapuche. Meskipun Spanyol ingin menguasai tanah suku Mapuche, suku tersebut menunjukkan keberanian yang besar. Akhirnya, Spanyol berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mapuche. Mereka tidak pernah bisa menguasai sepenuhnya. Sungai Biobío menjadi batas antara tanah Mapuche dan wilayah Spanyol. Pada tanggal 18 September 1810, Chili mendeklarasikan diri sebagai republik otonom dalam kerajaan Spanyol. Meskipun ada banyak pendukung kemerdekaan, Spanyol berusaha kembali untuk menguasai Chili yang mengarah pada konflik serius. Perjuangan ini berlanjut hingga tahun 1817, ketika Chili di bawah kepemimpinan Bernardo O'Higgins mendeklarasikan kemerdekaan.
Setelah merdeka, Chili mulai memperluas wilayahnya. Karena terhalang oleh pegunungan Andes di barat dan Samudra Pasifik di timur, ekspansi Chili berlangsung ke arah utara dan selatan. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Chili semakin memperkuat posisinya di selatan melalui penguasaan wilayah Araucania. Pada tahun 1881, Chili dan Argentina menandatangani perjanjian perbatasan yang membantu memperkuat wilayah Chili. Perjanjian yang ditandatangani antara Chili dan Argentina mengkonfirmasi batas-batas negara, tetapi dalam prosesnya, Chili menyerahkan sebagian besar wilayah Patagonia kepada Argentina. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Chili adalah Perang Pasifik, yang berlangsung antara tahun 1879 hingga 1884 melibatkan Chili, Bolivia, dan Peru. Perang ini dipicu oleh perselisihan tentang pajak dan tarif antara Bolivia dan Chili. Peru juga terlibat karena aliansi mereka dengan Bolivia. Ada banyak faktor yang menyebabkan perang ini, termasuk kepentingan perdagangan Chili dan Peru, serta persaingan yang sudah lama berlangsung antara Chili dan Peru. Selain itu, ketidaksetaraan politik dan ekonomi antara Chili, Bolivia, dan Peru juga berkontribusi pada konflik tersebut. Akhirnya, Chili berhasil memenangkan perang dan memperoleh banyak wilayah dari Peru dan Bolivia, termasuk Gurun Atacama. Kemenangan ini membuat Bolivia menjadi negara terkurung daratan. Dengan kemenangan tersebut, Chili tidak hanya memperluas wilayahnya ke utara, tetapi juga memperoleh sumber daya berharga seperti nitrat yang meningkatkan kekayaan negara. Setelah perang, Chili melancarkan kampanye melawan suku Mapuche, yang telah melawan penjajahan selama 300 tahun. Pada tahun 1885, suku Mapuche akhirnya dikalahkan oleh tentara Chili, dan banyak dari mereka terpaksa berasimilasi ke dalam masyarakat Chili. Geografi Chili yang panjang dan sempit membuat perkembangan negara ini menjadi terbatas. Perbatasan pegunungan yang panjang dengan Argentina menciptakan batas alami antara kedua negara. Sejarah panjang Chili juga menghadirkan tantangan, salah satunya adalah variasi iklim yang signifikan dari utara ke selatan. Bagian utara Chili jauh lebih kering dibandingkan dengan selatan, yang lebih subur dan cocok untuk pertanian. Hal ini membuat pengelolaan sumber daya air menjadi sulit, terutama karena bentuk geografis Chili yang panjang. Chili memiliki berbagai iklim dan ekosistem yang membuat manajemen sumber daya menjadi sulit. Salah satu tantangan besar yang dihadapi negara ini adalah gempa bumi. Contohnya, pada tahun 1960, terjadi gempa bumi berkekuatan 9,5 yang melanda pantai selatan Chili dekat Valdivia. Ini adalah gempa bumi terkuat yang pernah tercatat, yang memicu tsunami besar dan menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas, serta ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Pada tahun 2010, gempa berkekuatan 8,8 mengguncang Chili, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan bangunan di seluruh Chili Tengah. Gempa ini juga memicu tsunami, menewaskan lebih dari 500 orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal atau tanpa listrik. Gempa besar terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2000 dengan kekuatan 8,2 di lepas pantai Chili Utara, yang juga menyebabkan kerusakan serius dan menewaskan lebih dari 20 orang. Masalah lainnya terkait dengan geografi Chili yang panjang. Meskipun waktu perjalanan dari barat ke timur relatif singkat, memindahkan barang dan orang dari utara ke selatan bisa sangat mahal dan sulit. Hal ini membuat orang kesulitan untuk bekerja dan bepergian secara efisien di seluruh negeri. Selain itu, panjangnya wilayah Chili membuat pemerintah sulit untuk menyediakan layanan yang merata, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Beberapa daerah mungkin memiliki akses lebih baik ke layanan ini dibandingkan daerah lain, yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah. Meskipun berbagai tantangan ini, Chili juga memiliki beberapa keuntungan, seperti akses yang baik ke lautan, yang sangat penting untuk perdagangan dan sumber daya. Itulah sebabnya bisa dikatakan bahwa geografi Chili memberikan tantangan sekaligus peluang bagi negara ini.
Chili adalah negara yang memiliki keanekaragaman geografis yang luar biasa, membentang sepanjang sekitar 4.300 km di sepanjang pantai Pasifik. Di utara, terdapat Gurun Atacama, yang merupakan gurun terkering di dunia dan rumah bagi geser serta satwa langka seperti flamingo dan kucing Andes. Selanjutnya, di bagian tengah negara, terdapat lembah subur dan ibu kota Santiago, yang dikelilingi oleh daerah penghasil anggur. Iklim di zona ini adalah Mediterania, dengan keberadaan puma dan rubah culpeo. Di zona selatan, kita menemukan hutan beriklim sedang, danau, gunung berapi, dan tempat-tempat menarik seperti Taman Nasional Conguillo dan Pulau Chiloé, yang merupakan habitat bagi pudu dan monito del monte. Bagian paling selatan, Patagonia Chili, memiliki fjord glasial dan terkenal dengan Taman Nasional Torres del Paine, yang dihuni oleh huemul dan penguin Magellan. Di Pulau Pascah, yang juga merupakan bagian dari Chili, terdapat lanskap vulkanik dan patung Moai yang misterius. Chili juga memiliki jalan-jalan menakjubkan, seperti Los Caracoles Pass, yang terkenal dengan kurva zigzagnya yang dramatis, menghubungkan Chili dengan Argentina melalui pegunungan Andes. Santiago de Chile adalah ibu kota yang dinamis dan kaya akan sejarah, budaya, dan modernitas. Didirikan pada tahun 1541 oleh penakluk Spanyol Pedro de Valdivia, kota ini sekarang menjadi yang ketiga di Amerika Selatan dengan kualitas hidup terbaik dan dikenal sebagai tempat yang aman untuk ditinggali. Dengan lebih dari 6 juta penduduk, Santiago adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya Chili. Terletak di lembah yang dikelilingi pegunungan Andes, Santiago menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Di pusat kota, terdapat Plaza de Armas yang menampilkan katedral metropolitan dan museum sejarah nasional, serta Palacio de la Moneda yang merupakan pusat pemerintahan dengan arsitektur neoklasik yang ikonis. Santiago juga kaya akan kehidupan budaya, dengan museum-museum seperti Museum Seni Rupa dan Museum Memori dan Hak Asasi Manusia. Lingkungan Las Tarrias terkenal dengan kafe, galeri, dan teater, sementara Las Condes adalah pusat bisnis dengan banyak perusahaan multinasional dan kedutaan besar. Bagi pecinta alam, Cerro San Cristobal menawarkan pemandangan indah dan area hijau di tengah kota. Pasar Sentral adalah tempat yang tepat untuk mencicipi makanan lokal, terutama seafood yang terkenal. Santiago mencerminkan keanekaragaman dan kekayaan budaya Chili, menjadikannya destinasi menarik bagi pengunjung. Chili dikenal di Amerika Latin karena stabilitas politik dan ekonominya, serta transisi damai menuju demokrasi. Keindahan alamnya yang luar biasa, dari Gurun Atacama di utara hingga Patagonia di selatan, juga memberikan daya tarik tersendiri. Negara ini merupakan produsen tembaga terbesar di dunia, yang membuatnya memiliki peran penting dalam perekonomian global. Masyarakat Chili dikenal tangguh dan memiliki semangat solidaritas, terutama terlihat saat mereka menghadapi bencana seperti gempa bumi besar, menunjukkan kekuatan dan persatuan. Chili juga terkenal dengan budaya anggurnya, menghasilkan anggur yang diakui secara internasional. Selain itu, negara ini rentan terhadap gempa bumi, tetapi telah mengembangkan arsitektur tahan gempa yang menjadi model bagi negara lain. Warisan arsitektur Chili terlihat dalam bangunan kolonial di kota-kota seperti Santiago dan Valparaiso, serta gereja-gereja ikonik di Chiloé. Ini mencerminkan kekayaan sejarah dan keragaman budaya. Budaya Chili juga kaya dengan tradisi seperti cueca, tari rakyat, dan perayaan warna-warni yang mengekspresikan semangat masyarakatnya. Wilayah tengah Chili adalah permata geografis dan budaya, di mana keindahan alamnya mencakup pegunungan, lembah, dan pantai. Gunung Aconcagua, yang tertinggi di Amerika, menjulang megah, dan lerengnya dipenuhi sungai jernih. Lembah Nevado adalah surga bagi pecinta ski, sementara Cajon del Maipo menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau. Wilayah Maule dikenal dengan danau dan hutan lebat yang menciptakan suasana damai,
serta terkenal sebagai kawasan penghasil anggur, seperti lembah Colchagua dan Casablanca yang memproduksi anggur berkualitas tinggi. Garis pantai wilayah ini memiliki pemandangan yang dramatis, termasuk batu-batu alami yang dipahat oleh ombak, seperti batu gajah dan batu gereja. Punta Lobos adalah tempat yang terkenal di kalangan peselancar, menjadi ukuran keindahan antara laut dan daratan. Secara keseluruhan, wilayah tengah Chili adalah kombinasi menakjubkan dari alam, keindahan, dan petualangan. Valparaiso, yang dapat diakses melalui Route 68 yang berkelok-kelok, adalah kota yang menawan dan bersejarah di tepi Pasifik. Terkenal karena labirin gang curam dan rumah-rumah berwarna pastel yang unik, Valparaiso adalah kota warisan dunia yang memiliki pesona khas. Dari Cerro de la Cruz, pengunjung dapat menikmati pemandangan panorama kota yang dinamis, yang telah menjadi pusat perdagangan maritim selama berabad-abad. Malecon, atau jalur pantai, adalah tempat yang ideal untuk menikmati suara ombak dan udara segar dari laut. Pantai-pantai seperti Zapalar memberikan tempat untuk bersantai dan merenung. Sementara Danau Penuelas di Caruma menawarkan suasana tenang dikelilingi oleh alam. Tak jauh dari Valparaiso, Vina del Mar dikenal sebagai kota taman dan menawarkan pantai pasir putih yang luas serta apartemen yang elegan. Pulau Paskah, atau Rapa Nui, adalah sebuah pulau misterius di tengah Samudera Pasifik, di mana keindahan alam bertemu dengan sejarah yang unik. Pesisirnya yang terjal dihantam ombak besar, kontras dengan padang rumput hijau dan pantai berpasir keemasan. Salah satu daya tarik utama pulau ini adalah patung-patung kolosal yang dikenal sebagai moai, yang dibuat oleh penduduk asli lebih dari 1000 tahun yang lalu. Patung-patung ini memiliki wajah tanpa ekspresi dan tubuh yang memanjang, seolah-olah menantang hukum fisika, menggambarkan hubungan yang mendalam antara manusia, bumi, dan kosmos. Saat ini, Rapa Nui adalah surga alam dengan banyak bentang alam yang bervariasi, termasuk dataran hijau, gunung berapi, dan pantai berpasir putih. Air lautnya berwarna biru kehijauan menambah pesona pulau ini, menjadikannya tujuan wisata yang unik dan menarik pengunjung dari seluruh dunia, terutama bagi mereka yang mencari petualangan dan keindahan alam. Para wisatawan dapat melakukan trekking di pegunungan Andes, hiking di gletser dan padang luas Patagonia, serta para layang di gurun Atacama dalam cuaca cerah. Cordillera de los Andes menawarkan tempat bermain ski, sementara ombak di Pasifik menarik peselancar. Selain itu, sungai-sungai besar di wilayah selatan merupakan lokasi ideal untuk arung jeram. Dengan banyaknya cagar alam dan taman, Chili adalah destinasi yang sempurna untuk para petualang. Jalur anggur Chili adalah destinasi yang menakjubkan di negara dengan geografi yang unik, di mana pegunungan megah di timur dan pantai Pasifik di barat menciptakan lembah subur yang ideal untuk budidaya anggur. 5 wilayah utama yang terkenal dengan kebun anggurnya adalah Lembah Maule, Lembah Maipo, Lembah Colchagua, Lembah Casablanca, dan Lembah Chachapoal. Di lembah-lembah ini, pengunjung dapat menemukan banyak kilang anggur, serta hotel, restoran, museum, dan jalan setapak untuk dijelajahi. Sejarah pemeliharaan anggur di Chili dimulai pada masa kolonial ketika misionari Spanyol memperkenalkan tanaman anggur di La Serena pada tahun 1548. Wilayah Coquimbo menjadi tempat pengembangan anggur berkat iklimnya yang mendukung. Namun, baru pada pertengahan abad ke-19, dengan kedatangan imigran Perancis, anggur Chili mulai dikenal sebagai sumber pendapatan ekspor yang penting. Saat ini, anggur Chili diakui di seluruh dunia karena kualitas dan rasanya yang luar biasa, menjadikannya tempat yang sempurna untuk tur anggur dan pengalaman kuliner. Wilayah tengah selatan Chili, terutama Biobío, adalah tempat perpaduan budaya dan industri. Ibu kota Concepción merupakan kota dinamis yang kaya akan sejarah, menggabungkan tradisi dan modernitas. Wilayah ini dikelilingi oleh hutan dan gunung berapi, menjadikannya lokasi yang ideal untuk petualangan alam. Tempat seperti Chian menawarkan ski kelas 1, sementara Laja Heights memiliki air terjun menakjubkan.
Lebih jauh ke selatan, Araucania terkenal dengan hutan purba, danau jernih, dan gunung berapi yang megah. Pucón, di tepi danau Villarrica, menawarkan pemandangan indah dengan gunung berapi yang menjulang. Wilayah ini adalah surga bagi pecinta alam dan petualangan luar ruangan. Akhirnya, kawasan sungai di selatan Chili, dengan ibu kota Valdivia, adalah kota universitas yang kaya sejarah. Dekatnya, Niebla adalah kota pesisir yang menghadap Pasifik, sementara Conaripe memiliki sumber air panas, menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati alam. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.